Hai guys, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik-baik aja ya. Semoga rezekinya yang lagi srek cepat dilancarkan, amin. Nah, di video kali ini kita bakal membahas sebuah film yang berjudul My Name, kelanjutan dari episode 6 kemarin. Oke, sebelum kita lanjut lebih dalam ke pembahasannya, bagi kalian yang suka dengan video ini silahkan tekan tombol like-nya. Oke, kalau sudah, mari kita langsung saja ke pembahasannya. Setelah Hae-jin merasa sedikit tenang, ia pun pergi ke rumah sakit menemui Pil-do untuk menanyakan kabar Kapten Gi-ho. Pil-do sangat yakin bahwa Mu-jin terlibat dengan hal ini. Bersamaan dengan itu, tangan Hae-jin meneteskan darah. Ia pun menutupinya dengan pura-pura tidak tahu apa-apa. Dan tak berselang lama, Pil-do mendapat kabar bahwa kejadian itu tak terekam sama sekali. Sementara itu, terlihat Mu-jin yang mendapat kabar dari Tae-ju bahwa Gi-ho berhasil selamat. Tae-ju juga memberitahu bahwa ada Hae-jin di sana saat kejadian berlangsung. 3 orang yang terlibat semuanya mendapatkan luka yang cukup parah, dari Kapten Gi-ho yang terbaring di rumah sakit, Hae-jin yang tertembak, dan Tae-ju yang tangannya terluka cukup parah. Hari pun berganti, Pil-do yang sedang melihat foto-foto di TKP penyerangan Kapten Gi-ho pun teringat dengan Hae-jin yang menghabisi Gang Jae di hadapannya. Pil-do pun sangat bingung dengan hal itu. Di sisi lain, Hae-jin bersiap-siap pergi untuk balas dendam. Namun tiba-tiba beberapa orang anak buah Tae-ju menyerangnya. Namun tidak semudah itu untuk mengalahkan Hae-jin. Hae-jin tak tinggal diam dan melakukan perlawanan yang cukup sengit. Hingga akhirnya Hae-jin berhasil melumpuhkan mereka semua. Dan tak hanya sampai di sana, merasa anak buahnya tak dapat mengatasi Hae-jin, Tae-ju pun turun tangan dan mengajak Hae-jin untuk adu mekanik. Tae-ju juga memberitahu bahwa Mu-jin lah yang telah menghabisi Dong-hun. Mendengar hal itu, membuat Hae-jin semakin marah dan pertarungan pun tak dapat dihindarkan. Dengan berusaha payah, akhirnya Hae-jin berhasil mengalahkan Tae-ju. Sementara itu, terlihat salah satu rekan Pil-do mendapat kabar bahwa ada korban penusukan seorang kakek-kakek di bawah gunung. Mendengar hal itu, Pil-do dan rekan-rekan pun bergegas pergi ke sana. Namun tiba-tiba, saat keluar dari pintu, ia dikagetkan dengan kedatangan Mu-jin yang menyerahkan diri. Dengan hal itu, Pil-do pun langsung menginterogasinya. Dan Hae-jin yang mendapat kabar tentang Mu-jin yang menyerahkan diri pun bergegas untuk kembali ke kantor. Nampak Pil-do menginterogasi Mu-jin. Kenapa kamu menyerahkan diri? Apa yang sebenarnya terjadi? Dengan nada santai, Mu-jin menjawab bahwa ia tak tahu menahu tentang penusukan Kapten Gi-ho. Pil-do dan rekannya pun bingung dan keluar dari sana. Tiba-tiba datanglah sekretaris Mu-jin. Hingga saat Hae-jin telah tiba, ia melihat Pil-do yang melakukan interogasinya. Hae-jin pun masuk ke dalam. Hae-jin mengatakan bahwa mata-mata yang selalu memberinya informasi tak dapat membantunya lagi. Setelah berbincang dengan mereka, Pil-do pun menyusul Hae-jin yang meninggalkan ruangan dan menanyakan bagaimana Hae-jin bisa tahu tentang mata-mata Mu-jin. Setelah itu, Hae-jin pun pergi ke ruangan penyimpanan barang bukti dan mencari barang bukti atas kematian Gang Jae. Setelah membawa barang bukti itu keluar, ia menelpon Mu-jin dan memberitahu bahwa bukti telah hilang. Di sisi lain, rekan Pil-do mendapat kiriman sebuah video memperlihatkan mobil yang berada di TKP saat Kapten Gi-ho ditusuk. Mereka pun segera melacaknya, dan betapa kagetnya mereka saat mengetahui plat nomor yang tertempel pada mobil itu adalah milik Hae-jin. Mereka juga memberitahu Pil-do untuk mengejar Hae-jin. Namun Hae-jin yang tahu ini akan terjadi pun telah bersiap pergi dari sana. Pil-do yang melihat Mu-jin hendak meninggalkan kantor pun berusaha mencegahnya. Namun apa daya, dengan tidak adanya bukti-bukti kuat, ia tak bisa berbuat apa-apa. Dengan kejadian itu, Pil-do terlihat sangat marah dan hanya bisa memandangi Kapten Gi-ho yang terbaring lemah di rumah sakit. Sementara itu, saat Mu-jin kembali ke markas, ia melihat Tae-ju yang telah pergi ke lobi akhirat, babak belur dibantai Hae-jin. Dengan kematian Tae-ju,
Mujin pun sadar bahwa Hejin melepaskannya kali ini agar bisa berhadapan dengannya secara langsung untuk membalaskan kematian ayahnya. Pagi pun tiba, nampak Pildo masih mendalami kasus Kapten Gihu, dan saat ia sedang memeriksa tempat itu, Pildo menemukan sebuah kertas pemakaman dinasti Tang. Merasa kejadian itu Hejin ada di sana, ia pun bergegas untuk menemuinya. Di sisi lain, nampak Hejin yang sedang mengunjungi makam orang tuanya. Hejin nampak menyesal telah menganggap ayahnya orang tidak baik, dan ia juga berjanji di depan makam ayahnya bahwa ia akan balas dendam menggunakan tangannya sendiri. Hingga malam pun telah datang, dan saat Hejin hendak pulang, tiba-tiba Pildo telah menghadangnya. Hejin pun putar arah dan berusaha untuk kabur, namun sialnya ia terpojok dan terjatuh. 더 이상 나 시험할 손들어. 변호사로 우적 부심을 신청. Terlihat rekan-rekan yang sangat marah atas kebohongan Hejin selama ini. Hejin berusaha jujur kepada Pildo bahwa bukan dia yang menusuk Kapten Gihu, namun tentu saja Pildo tak mempercayai hal itu. Mengetahui Hejin tertangkap, Mujin pun menyuruh sekretarisnya untuk membebaskan Hejin, agar Hejin datang kepadanya untuk balas dendam. Dengan diawasi Pildo, sekretaris itu pun mengajaknya kembali, namun Hejin menolaknya. Sekretaris yang tak kehabisan akal pun keluar menemui Pildo dan mengatakan bahwa Hejin terluka parah dan harus membawanya ke rumah sakit. Dengan sedikit ancaman, akhirnya Pildo dan kawan-kawan pun membawa Hejin untuk berobat. Setelah kepergian mereka, sekretaris itu memberi kabar ke Mujin bahwa Hejin akan ke rumah sakit. Mendapat kabar itu, Mujin pun menyuruh para anggotanya untuk membawa kembali Hejin. Kembali ke Pildo dan rekannya, saat Hejin sedang diperiksa, Pildo mendapat kabar bahwa Kapten Gihu telah sadar. Mendengar kabar gembira itu pun, Pildo segera pergi menemui Kapten Gihu yang juga berada di rumah sakit itu. Di sana, Gihu memberitahu Pildo bahwa Hejin sebenarnya adalah Jiu, anak dari Donghun. Gihu juga memberitahu bahwa yang menusuknya bukan Hejin, melainkan Taiju, tangan kanan Mujin. Hejin yang melihat ada kesempatan pun berusaha melepas borgolnya dan berniat kabur dari tempat tersebut. Asisten suster itu malah memberitahu jalan keluar kepada Hejin. Namun sialnya, saat ia bergegas pergi, tiba-tiba anggota polisi masuk dan mengetahui niatnya. Mau tak mau, Hejin pun melakukan perlawanan hingga akhirnya berhasil melumpuhkan mereka. Para anggota pun memberitahu Pildo bahwa Hejin telah kabur. Berbekal kunci mobil yang ada di dalam jaket dokter itu, Hejin pergi ke parkiran untuk mencari kendaraan. Namun tiba-tiba, Pildo telah sampai di sana dan menghalanginya. Di sini, Pildo telah mengetahui kebenaran setelah mendengar cerita dari Gihu. Pildo pun melarang Hejin untuk pergi karena itu sangat berbahaya untuknya. Namun Hejin yang begitu marah pun terus memaksa dan perdebatan pun tak dapat dihindarkan. Pildo yang tak mau Hejin pergi pun memborgol tangannya. Namun tiba-tiba, para anggota Mujin datang menghampirinya. Hingga Pildo dan Hejin pun lolos dari kejaran anak buah Mujin tersebut. Mujin yang sedang memandangi mayat Taiju mendapat kabar bahwa Hejin berhasil lolos, dan tentu saja hal itu membuatnya semakin marah. Sementara itu, Pildo mengajak Hejin pergi ke sebuah pantai. Pildo pun mulai memeriksa luka Hejin sembari menceritakan tentang masa lalunya dulu, dan Pildo juga berjanji sejak saat ini ia akan selalu ada untuk Hejin. Hingga akhirnya mereka pun larut dalam suasana malam yang hening dengan suara ombak kecil dari pantai. Pildo dan Hejin pun berjanji akan menangkap Mujin bersama-sama agar dendam sekaligus misi ayah Hejin terbalaskan. Sementara itu, terlihat Mujin yang sangat galau setelah kehilangan orang-orang yang dipercayainya. Terbayang masa lalunya dengan Donghun, Taiju, dan Gangjai. Ia juga teringat saat dirinya menghabisi Donghun dengan pistol FF.
hingga tiba-tiba sekretaris datang mengagetkannya dan memberitahu bahwa pihak kepolisian sudah membuat surat penangkapan untuk Mujin. Sekretaris itu pun menyuruhnya lari, namun Mujin tak menghiraukan hal itu. Ia malah menunggu kedatangan Heijin yang ingin balas dendam kepadanya. Di pagi yang cerah, Peldo pun memutuskan untuk membawa Heijin kembali ke kantor. Saat sudah dekat dengan kantor, di bawah lampu merah, tepatnya Peldo menguatkan Heijin agar bisa menghadapi ini semua. Tiba-tiba datanglah pengendara misterius yang tak lain adalah Mujin, datang menghampiri mereka dan menodongkan pistol FF kepada mereka. Peldo pun dikirim ke lobi akhirat. Seketika, masyarakat pun menjadi heboh, dan Heijin pun memutuskan untuk pergi dari sana. Heijin terlihat linglung setelah kehilangan Peldo yang telah mengerti penderitaannya selama ini. Heijin pun memutuskan untuk menghadapi Heijin sendirian, meratakan pasukan Mujin dengan keahlian menembak ala-ala anak FF. Ia pun berhasil meratakan para penjaga Mujin. Mujin yang melihat kedatangan Heijin dari CCTV terlihat telah siap. Hingga setelah melumpuhkan penjaga yang terakhir, kini Heijin berhadapan langsung dengan orang yang dulu paling dipercayainya tersebut. Dengan santainya, Mujin menjelek-jelekan Donghun di hadapan Heijin. Hal itu membuatnya semakin marah, ditambah kematian Peldo orang yang baru disayanginya, dan pertarungan pun tak dapat terhindarkan. 이래서 날 죽일 수 있겠냐? 그렇지. 질러. Namun, karena Heijin pemeran utama dalam film ini, ia pun berhasil memenangkan pertempuran. Saat Mujin lengah, ia berhasil menusuk dan menghabisinya. Heijin pun keluar dari markas Mujin, dan film pun selesai. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti episode 1 sampai terakhir. Bagaimana filmnya? Seru bukan? Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita. Salah hilap mohon maaf. Sampai bertemu lagi di next video. Bye-bye.